Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Pendengar, apa kabarnya Anda hari ini? Senang rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok. Sebuah program perbincangan ringan yang membicarakan hal-hal atau fenomena menarik yang terjadi di Tiongkok maupun di Indonesia. Dan kali ini Orbit bersama saya Aksan Prawira, Anda akan kami ajak untuk menyimak perbincangan tentang seorang buruh migran di Tiongkok yang menjadi viral karena kemampuan dan pengetahuannya dalam puisi Tiongkok kuno. Nah, seperti apa kisahnya? Di ujung telepon sudah ada rekan saya Manining yang berada di Beijing, Tiongkok yang akan berbagi kisahnya untuk Anda. Halo Manining, apa kabar? Halo Pak Aksan, kabar saya baik-baik saja. Halo juga para pendengar di Indonesia, semoga semua teman di sana bisa sehat-sehat, baik-baik semuanya. Iya. Nah, mungkin para pendengar sudah kangen ya dengan suara Manining karena sudah 1 minggu tidak mendengar suaranya. Ya, Manining, berkaitan dengan Orbit kali ini kita akan berbincang tentang seorang buruh migran yang berhasil menang dalam sebuah kompetisi puisi Tiongkok kuno yang diselenggarakan oleh stasiun televisi di Tiongkok. Lalu Manining, mungkin Manining bisa cerita sedikit kepada pendengar di Indonesia sebenarnya seperti apa puisi di Tiongkok ini? Kalau puisinya, mungkin kalau di Indonesia juga ada banyak puisi. Waktu saya di universitas juga pernah belajar puisinya dari Indonesia juga. Iya. Lalu kalau di Tiongkok seperti apa puisinya, Manining? Jadi saya merasa mungkin ada yang mirip ya kalau berbicara tentang puisi. Kalau puisi di Tiongkok ini biasanya ada 2 macam. Puisinya zaman sekarang sama puisinya zaman kuno. Kalau puisinya zaman kuno dia gayanya jauh lebih artistik, lebih indah. Iya. Karena kalimatnya harus pendek sekali, hanya 5 huruf atau 7 huruf saja satu kalimat, dan itu dengan huruf yang sangat kecil, jumlahnya sangat kecil, bisa menyampaikan perasaan yang cukup indah, cukup banyak, cukup bagus itu. Jadi bisa dibilang ini agak sulit juga ya kalau mempelajari puisi zaman Tiongkok kuno ya, karena hanya dengan sedikit kata tapi maknanya itu mendalam begitu ya, Manining ya. Jadi bagi orang Tiongkok di sini ya, kalau kami mau belajar puisinya zaman kuno di Tiongkok ini, kami harus punya kamus. Kamus bahasa kuno. Translate-nya bahasa kuno sama bahasa sekarang ini, bahasa Mandarin sekarang. Oh gitu ya? Ya, jadi maksudnya kita harus dengan kamusnya baru bisa memahami apa artinya. Apalagi kita harus lafalnya, bisa harus ingatnya. Dan kebetulan di Tiongkok ada satu acara televisi yang sangat terkenal dari CMG ya, China Media Group itu acara televisi. Dia sudah sampai tahun ini sudah tahun ke-8. Ada satu kompetisi di bidang puisi zaman kuno di Tiongkok ini. Jadi puisinya zaman sekarang tidak termasuk. Itu maksudnya hanya zaman kuno. Misalnya dinasti Tang sama dinasti Song sama dinasti Qing. Jadi beberapa dinasti pada waktu itu adalah zaman yang puncak ya puisi itu. Baik jumlahnya sangat banyak, penyairnya sangat terkenal sampai sekarang ini, dan juga dia punya maknanya sangat indah dan sangat penting. Ada yang sesuai dengan politik ya pada zaman itu. Jadi setiap tahunnya CMG akan mengadakan satu acara televisi untuk pertandingannya mengenai pengetahuan di bidang puisi. Wah, ini menarik juga ya, Manining ya. Jadi sudah cukup lama ini ya acara kompetisi puisi ini ya. Jadi sampai tahun ini sudah tahun ke-8. Karena itu sudah sejak tahun 2016 sudah mulai yang tahun yang pertama. Sampai tahun ini adalah yang ke-8. Dan baru-baru ini baru selesai kompetisi finalnya. Iya, lalu apa yang menarik dari kompetisi puisi yang diselenggarakan oleh China Media Group ini, Manining? Jadi waktu kami mengikutinya, saya merasa itu sangat terharu adalah pemenangnya. Dalam kesan saya meskipun saya lulus dari universitas, tetapi kalau saya mengikuti kompetisinya, saya mungkin nggak bisa lolos pada babak yang pertama, saya merasa. Oh ya? Kenapa berpikiran seperti itu, Manining? Karena itu ada kompetisinya dulu, secara umum ya di masyarakat ini. Kamu harus terpilih dalam top 100 baru bisa mengikuti acara televisi.
kalau sudah termasuk yang top yang 100, udah memasuki acara televisi, itu harus ada beberapa pertanyaan, kamu harus lebih menonjol, lebih baik. Semua pertanyaannya harus betul, baru bisa diundang tampil ke depan, tampil ke pentas itu. Jadi makanya itu susah sekali. Saya pernah mengikutinya, saya merasa pasti saya gagal. Lalu kesan Manining sendiri mengikuti kompetisi ini seperti apa, Manining? Kalau menurut kesan kita ya, Iya. kita merasanya wah kalau yang juaranya pasti mungkin S3, S2 atau dia dulu adalah guru bahasa Mandarin atau guru sastra atau profesor atau gimana dosennya di universitas. Tetapi yang lebih mengharukan tahun ini adalah pemenangnya mereka hanya orang yang biasa saja. Ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya ada yang orang yang pekerjaannya biasa-biasa saja, tetapi juga ada yang dosen. Tetapi tahun ini pemenang yang pertama dia adalah seorang pilot. Oh ya? Ya, seorang pilot. Dia mengendalikan pesawat terbang ini. Dia masih muda, tetapi kalau sebagai seorang pilot dia juga lulusan dari universitas kan, jadi makanya itu belum sampai begitu di luar dugaan kita. Tetapi kalau pemenang kedua itu dia adalah sangat-sangat hebat. Saya sangat mendukung dia. Apa kehebatannya, Manining? Karena Bapak ini dia adalah seorang buruh migran. Pekerja migran saja. Wah, hebat sekali. Pekerjaannya hanya seorang buruh ya? Ya, dia hanya lulusannya dari sekolah menengah saja, SMP. Ya, jadi dia bisa menjadi pemenang kedua. Jadi saya merasa dia luar biasa. Dia namanya Bapak Zhu Yanjun dan dia sekarang ini umurnya 50 lebih. Jadi sudah berumur lah. Dan dia tidak pernah memasuki SMA, tidak pernah memasuki universitas, tetapi dia hanya belajar sendiri. Jadi sampai menjadi pemenang kedua dalam pertandingan final tahun ini. Dia sangat luar biasa. Waktu saya menonton acara televisinya, saya merasa dia sangat mengagumkan itu. Ya, karena waktu saya melihat dia menjawab pertanyaannya mengenai puisi, dia pelan-pelan saja dan dia sangat merasanya tenang, percaya diri. Jadi itu di luar dugaan seorang buruh migran. Bagaimana dia belajar mengenal begitu banyak puisi zaman kuno Tiongkok. Karena kalau bagi orang yang biasa di Tiongkok, kami mungkin menguasai puisinya zaman kuno mungkin hanya puluhan saja. Kalau misalnya bagi saya itu yang lebih saya tahu itu, saya bisa langsung lafal itu hanya mungkin puluhan saja. Tetapi kalau hanya bisa puluhan saja, nggak mungkin ya mengikuti acara televisi kompetisi ini. Tapi Manining, ngomong-ngomong berapa banyak puisi yang dia hafal, Manining? Katanya Bapak Zhu, pemenang kedua ini, dia sampai sekarang ini yang sangat tahu itu, puisi yang dia sangat tahu itu sekitar 1.000. Sekitar 1.000 itu. Cukup banyak juga ya? Iya, banyak sekali. Kalau waktu kami masih kecil semua orang Tiongkok sudah tahu ada sejilid buku namanya Puisi Dinasti Tang, 500 buah itu. Jadi yang lebih lajem itu, yang lebih lebih kita semuanya mengenal itu hanya 300 puisi Dinasti Tang. Tetapi dia sudah tahu 1.000 lebih. Ya, jadi itu saya merasa luar biasa. Karena 300 puisi itu pun kebanyakan orang Tiongkok tidak bisa tahu semuanya. Hanya tahu sedikit saja, puluhan saja, atau belasan saja. Tetapi Bapak ini dia meskipun nggak pendidikan tinggi, tetapi dia sudah sangat tahu. Iya, ini menarik sekali ya Manining. Mungkin Manining bisa cerita bagaimana latar belakang dari Bapak ini? Nah, jadi ceritanya juga sangat menarik ya. Dia dilahirkan di Provinsi Gansu di Tiongkok Barat. Ya, di sana kalau kesannya orang Tiongkok terhadap Provinsi Gansu itu, di sana adalah gurun pasir, Gobi. Dia dilahirkan di sana, keluarganya adalah petani. Jadi orang tuanya adalah petani. Dan dia selain ke sekolah, dia hanya mengembala kambing, domba itu. Iya, jadi mulai kapan dan apa yang membuat ia tertarik dengan puisi, Manining? Jadi waktu dia masih kecil, dia pertama kali tertarik dengan puisi justru karena pengaruhnya dari ayahnya. Ayahnya juga tertarik, tetapi ayahnya dia hanya seorang petani saja ya. Makanya dia hanya punya
3 jilid buku. Salah satunya mengenai sastra dan satu yang lain mengenai kedokteran tradisional Tiongkok. Jadi hanya punya 3 buku saja, tetapi 3 buku itu sudah dia baca berulang kali itu, dan dia sangat tertarik dengan yang mengenai puisi itu. Meskipun ayahnya adalah seorang petani, tetapi ayahnya sangat tahu harus memasuki sekolah, harus belajar, harus ke sekolah, harus sedapat mungkin ya belajar terus. Tetapi dia sendiri waktu dia masih kecil, dia tidak begitu memahaminya. Makanya dia sudah lulus dari SMP, dia putus sekolahnya dan dia mau bekerja ke luar kota, ke luar provinsi. Nah, tetapi waktu dia meninggalkan rumahnya, dia hanya membawakan bukunya mengenai puisi itu, dan selain itu dia membawa 1 jilid kamus. Iya, nah ini menarik ya Menining ya. Kenapa harus membawa kamus juga untuk mempelajari puisi ini? Apakah memang sesulit itu mempelajari puisi Tiongkok? Kalau mau memahami puisi zaman kuno, dalam bahasa zaman kuno itu harus punya 1 kamus. Makanya dia punya kamus sama sejilid buku puisi, karena huruf yang dikenalnya masih belum banyak dan sudah bekerja ke luar. Pekerjaannya adalah dia adalah seorang tukang yang memperbaiki pipa. Yang misalnya pipa air, kalau ada yang kebocoran dia memperbaikinya. Ya, jadi dia juga memperbaiki pipa seperti ini. Jadi makanya dia memang benar-benar adalah seorang buruh, ya, dia seorang buruh migran. Nah, dulu dia hanya kerja di luar kota, di luar desa, hanya ke kota-kota di satu provinsi. Tetapi kemudian lagi dia ke provinsi-provinsi yang lain, yang dari satu provinsi ke satu provinsi yang lain. Tetapi waktu dia bekerja ke misalnya ke satu kota yang baru atau satu kabupaten yang baru, dia selalu mengunjungi perpustakaan atau ke toko buku. Dia selalu mengunjungi tempat itu. Ini cukup unik ya Menining ya. Jarang biasanya buruh migran itu yang di waktu luang pergi ke perpustakaan atau toko buku ya. Ya. Biasanya mereka kumpul-kumpul dengan teman-teman begitu ya. Nah, tapi ini mereka justru pergi ke toko buku atau perpustakaan ini ya. Mungkin kalau di Tiongkok ya banyak buruh migran, waktu mereka bekerja sangat keras sekali, dan waktu mereka punya waktunya untuk istirahat, biasa mereka main kartu atau mereka menonton video pendek itu di HP-nya, atau mereka main games atau ngobrol ya sama teman-teman. Tetapi Bapak Ju, dia sama sekali nggak pernah main kartunya sama teman-temannya, tetapi dia selalu ke perpustakaan atau ke toko buku. Nah, kalau di Tiongkok ini kalau ke perpustakaan untuk pinjam buku itu adalah gratis. Gratis bayar. Ya. Makanya dia bawa kamusnya. Katanya saya paling suka cuacanya turun hujan. Karena kalau turun hujan, di tempat kerjanya nggak bisa, misalnya satu konstruksi nggak bisa dilakukan. Kalau pembangunannya harus berhenti kan. Dulu ya. Kalau sudah turun hujan, makanya dia bilangnya, ya saya bisa istirahat 1 hari, makanya dia mau jauh-jauh ke satu perpustakaan yang lebih jauh dari tempat kerjanya. Dia akan membuang waktu sepanjang sehari di sana untuk belajar puisi. Ya, jadi dengan demikian dia sudah berlangsung 30 tahun lebih kehidupannya seperti itu, sambil bekerja, sambil belajar puisi. Dan dia juga punya seorang istri yang juga sangat mendukung dia, dan dia punya 2 anak. Iya, lalu Menining, apa hal positif yang bisa diambil dari kisah ini? Saya merasa dia adalah seorang ayah yang bijaksana. Karena meskipun dia buruh migran, dia selalu pindah-pindah ke kota atau provinsi yang lain, tetapi dia mau pindah ke mana, dia selalu membawa 2 anaknya ikut dia ke sana. Kalau kebanyakan orang buruh migran di Tiongkok ini ya, mereka meninggalkan anaknya di kampung halaman saja dengan nenek kakek. Tetapi bapak ini dia bilang, saya mau mendampingi anak saya mau mempengaruhi anak saya. Nah, jadi dia bilangnya, saya bukan orang yang sangat berpengetahuan, tetapi saya bisa kasih contoh yang baik kepada anak saya. Biar mereka tahu harus terus belajar. Ya, jangan hanya tahu main-main saja. Makanya dia bawa anaknya. Nah, sampai sekarang ini 2 anaknya juga sangat bagus. Kedua-duanya sudah lulus dari universitas yang sangat terkenal di Tiongkok ini. Iya, menarik sekali kisahnya. Lalu Menining, kapan Bapak ini mulai tertarik untuk ikut dalam kompetisi di televisi, dan apa yang menyebabkan ia memiliki ketertarikan untuk ikut kompetisi ini? Kapan dia memutuskan untuk mengikuti acara televisi? Sebenarnya pada tahun 2019 dia sudah terpilih dalam top 100. Jadi makanya dia sudah lulus dari
pemilihan itu dia sudah bisa mengikuti acara televisi. Karena hanya top 100 kan yang bisa tampil di acara televisi itu. Tetapi waktu itu anaknya masih belajar. Misalnya putrinya lagi belajar di Universitas Fudan. Sedangkan anak yang kecil itu, anak keduanya, putranya lagi siap untuk mengikuti ujian nasional. Jadi dia memutuskan waktu itu tidak cocok ya, dia putus kerja untuk mengikuti satu acara televisi yang akan berlangsung beberapa bulan itu, karena dia harus cari uang untuk anaknya untuk belajar. Makanya dia tidak mengikuti acara televisi pada tahun 2019. Nah, sampai tahun 2020, persisnya Oktober, pemilihannya untuk tahun ke-8 itu sudah mulai. Jadi, waktu itu dia sudah merasa, wah, saya sudah di perut saya ya, sudah penuh dengan puisi. Saya sudah tahu banyak, sudah 1000 lebih. Dia sangat mau mengikuti acara televisi, tapi dia lagi ragu-ragu. Jadi, istrinya sangat mendukung dia. Istrinya bilangnya, wah, itu adalah impian kamu. Ya, ikutilah. Coba aja ya, kalau sudah terwujud itu tidak menyesal kan. Jadi makanya dia juga sukses, berhasil terpilih dalam top 100 itu dan berhasil memasuki kompetisinya acara televisi ini. Iya. Nah, Manining, saat Bapak ini muncul di televisi, apa yang menarik dari penampilannya dalam kompetisi puisi di sana? Ya, jadi waktu dia tampil di depan, dia memakai bajunya adalah baju kerjanya. Kostum kerjanya sebagai seorang tukang yang memperbaiki pipa air itu. Ya, kami melihat, wah, dia adalah seorang buruh migran. Jadi, wah, dia begitu hebat ya. Kami masih ragu-ragu. Tetapi waktu dia menjawab pertanyaannya, kami sudah cukup menghormati dia. Karena saya merasa kompetisinya cukup susah. Cukup susah ya, Manining ya. Seperti apa kesulitan dari kompetisi ini, Manining? Salah satu pertanyaannya, misalnya ambil contoh ya, salah satu pertanyaan adalah ada 2 orang, mereka saling banding. Ya, harus satu orang bilang satu kalimat puisi dan orang yang lain apakah dia bisa kasih puisi lagi. Tetapi mereka harus punya topik atau tema yang sama. Temanya dikasih oleh MC. MC-nya bilangnya, kamu berdua harus mengatakan puisinya mengenai satu topik yang sama. Misalnya, harus punya bunga. Jadi semua puisinya harus punya kata bunga. Atau semua puisinya harus punya kata awan. Atau harus punya warna, mengenai warna. Tetapi tahun ini lebih susah lagi adalah kasih kata kunci. Sebelumnya hanya satu kata kunci saja. Tetapi tahun ini ada 2. Misalnya harus punya bunga dan harus punya angka. Ya, jadi mereka keduanya banding-banding. Ya, jadi mungkin Bapak A dia bilang satu kalimat puisi yang sudah memenuhi prasyaratnya dan orang yang lain B dia harus kasih satu lagi dan mereka banding. Banding itu ada waktunya sangat terbatas. Jadi nggak banyak waktunya untuk berpikir. Itu harus tahu banyak puisi di dalam otaknya baru bisa jawab. Jadi saya merasa itu sangat susah sekali karena misalnya bagi saya sendiri, mungkin saya tahu puisinya kalau saya duduk aja, santai-santai aja di depan acara televisi itu, mungkin saya juga tahu. Tetapi kalau saya tampil di depan, otak saya langsung kosong. Saya langsung tidak tahu. Mungkin ya ada kemungkinan itu. Jadi psikologinya kalau lebih baik akan lebih hebat itu. Ya, jadi saya merasa Bapak ini mungkin dia sudah lansia. Dia sudah berumur 50 lebih, makanya mungkin dia lebih tenang. Makanya dia bisa lulus, tetapi dia hanya pemenang kedua karena bandingnya sama seorang pilot. Juaranya adalah seorang pilot. Pilot itu keunggulannya adalah lebih tenang lagi. Waktu dia menghadapi keadaan yang stres, dia lebih tenang lagi. Ya, jadi babak pilot itu dia pemenang yang pertama, tetapi babak Ju ini ya, buruh migran ini adalah pemenang kedua. Tetapi dia juga hebat sekali karena dia top 2 ya di seluruh Tiongkok ini. Banyak orang sangat mengagumi dia yang pengetahuan dia mengenai puisi. Tetapi dia bilang waktu saya mengikuti acara televisi ini, saya juga belajar banyak dengan banyak rekan-rekan, banyak teman-teman yang hobinya sama itu. Karena
sebelum itu dia hanya misalnya waktu dia belajar puisi dia hanya memahami apa artinya kalimat ini dan pemandangannya yang dilukiskan di kalimat ini seperti apa. Dia hanya memahami seperti itu saja. Tetapi waktu dia berkomunikasi dengan teman-teman yang sama hobinya, mereka bisa kasih tahu dia apa ada apps seperti apa yang lebih cocok untuk belajar puisi. Mereka rekomendasi pada dia dan juga ada yang kasih tahu di perusahaan penerbit yang mana bukunya lebih berkualitas, lebih direkomendasinya. Jadi mereka juga kasih tahu itu dan juga ada yang kasih tahu dia kalau untuk belajar puisi jangan hanya memahami puisi ini saja, tetapi juga harus tahu latar belakangnya, penciptaannya gimana. Jadi zamannya seperti apa. Waktu itu politiknya gimana, ekonominya gimana, masyarakatnya gimana, dan terjadi peristiwa seperti apa pada zaman itu. Makanya muncullah puisi seperti ini, dan puisinya bisa diwarisi sampai sekarang. Menarik sekali ya Menining ya. Tapi Menining, bagaimana memahami puisi Tiongkok kuno ini? Karena kan kita tahu puisi Tiongkok kuno ini sangat rumit begitu ya Menining ya. Jadi harus tahu latar belakangnya puisi ini seperti apa itu. Meskipun sudah ratusan tahun yang lalu. Makanya dia bilang, wah saya baru tahu ini barulah maknanya untuk belajar puisi. Bukan hanya jumlahnya berapa banyak saja. Bukan hanya bisa melafalkan berapa saja. Tetapi harus tahu latar belakangnya gimana dan kenapa saya cinta puisi itu, sebabnya seperti apa itu, dan bagaimana caranya untuk mendidik anak generasi yang muda itu biar mereka juga tertarik dengan puisi zaman kuno itu. Jadi dia bilangnya tahun ini dia sudah punya satu tujuan atau target yang baru, adalah dia mau mempelajari seorang penyair pada dinasti Tang, yaitu Su Shi, Bapak Su Shi. Dia adalah seorang penyair yang sangat terkenal di Tiongkok ini. Tetapi dulu Bapak Chu dia hanya tahu puisi-puisinya Bapak Su Shi ini saja. Dia bisa tahu banyak puisinya, kalimatnya yang indah itu. Tetapi tahun ini dia mau belajar bagaimana orangnya Bapak Su Shi dan latar belakangnya gimana. Dia hidup di zamannya seperti apa, sudah terjadi seperti apa, dinasti Tang gimana. Jadi dia bilangnya saya mau belajar semuanya mengenai Bapak Su Shi. Dan Bapak Su Shi dia tidak hanya penyair saja, dia juga politikus dan dia juga melakukan banyak untuk masyarakatnya. Dia mau belajar kehidupannya seperti apa, keluarganya gimana itu. Ya, jadi itu adalah tujuannya. Makanya saya merasa dengan mengikuti acara televisi ini dia juga belajar banyak. Tetapi kalau bagi saya sendiri ya, saya sebagai seorang penontonnya, yang kasih inspirasi pada saya itu bukan kehidupannya. Inspirasinya kepada saya itu adalah meskipun saya lulus dari universitas, tetapi sampai sekarang ini saya lebih banyak nonton video pendek, lebih banyak nontonnya drama, sinetron, film. Udah jarang saya membaca buku. Kalau dibandingkan dengan Bapak buruh migran saja, kalau di bidang puisi pasti saya gagal. Jadi saya merasa semangatnya yang menginspirasi kepada saya itu. Jangan merasa, wah saya sudah berumurnya gimana, saya nggak usah belajar lagi, sudah merasa puas atau gimana itu. Jadi dan jangan meremehkan orang yang biasa-biasa saja, orang yang kecil. Siapa tahu dia begitu berpengetahuan. Mungkin seorang buruh migran saja atau seorang pilot saja, mungkin dia tidak hanya tahu mesinnya pesawat terbang gimana, tetapi waktu dia, jadi pilot itu saya juga pernah, waktu saya menonton acara televisi ini, ada MC-nya berkomunikasi sama pilot itu, dia bilangnya, waktu kami mengendalikan pesawat terbang itu, apa bedanya dengan pilot yang lain? Dia bilangnya, waktu saya terbang, selain saya harus menjamin keamanannya dulu, itu adalah yang wajib, dan keduanya, perasaan saya adalah seperti di dalam otak saya ada satu puisi. Ya, kalau ke satu kota yang lain mungkin sudah muncullah puisi yang lain. Jadi saya merasa pekerjaan saya tidak hanya menjamin keamanan penerbangannya saja, tetapi saya harus kasih perasaan yang hangat atau persahabatan yang lebih luar biasa yang tidak sama dengan pilot yang lain kepada
passenger saya, kepada penumpang saya itu. Jadi sudah tiba tujuannya, tempat tujuannya itu, dia mungkin pilot kan biasanya mereka harus ngomong sedikit ya, menyatakan terima kasih kepada penumpangnya sudah percaya kepada kru itu. Jadi dia biasanya membaca satu puisi kepada penumpangnya dan kasih harapan yang baik pada para penumpangnya. Itu adalah bedanya. Jadi saya merasa mungkin di setiap profesi mungkin ada orang yang sangat unik ya, yang agak berbeda dengan kebanyakan pekerjaannya, rekan-rekannya saja. Tetapi orang seperti ini juga sangat menginspirasi kepada kami. Kami harus belajar kepada mereka. Justru karena belajar puisi, mungkin pandangan mereka terhadap dunia ini lebih indah, lebih hangat itu. Dan mereka bisa kasih perasaan yang lebih bersahabat dan lebih hangat kepada orang yang lain. Biar orang yang lain juga bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Betul. Iya, dan tentunya ini puisi juga mengandung makna yang dalam ya, Mbak Nining ya. Iya. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata, tapi juga memiliki makna dan arti yang mungkin bagi sebagian orang ini agak sulit untuk dicerna ini apa artinya. Tapi bagi seorang yang bisa memaknai ini juga memang satu hal yang menarik ya, puisi ini ya, Mbak Nining ya. Iya. Lalu ada satu hal yang mungkin ingin saya tanyakan, Mbak Nining. Bagaimana pengaruh puisi yang dipelajari oleh Bapak ini terhadap anak-anaknya? Itu pengaruhnya terhadap anaknya itu juga sangat luar biasa. Karena kami juga sangat susah ya, bisa bayangkan kalau orang tuanya hanya pekerja yang biasa, pekerja migran itu saja, tetapi anaknya bukan hanya satu saja, tetapi kedua-duanya mereka sudah memasuki universitas yang sangat terkenal itu. Dan saya merasa itu juga adalah pengaruhnya dari keluarganya kepada anaknya ini. Ya, jadi mereka juga pasti anak yang sangat baik. Yang orang tua yang lain mungkin kasih anaknya adalah mainan. Mainan saja, tetapi yang dikasih Bapak Chu kepada anaknya adalah buku puisi ini. Ya. Jadi saya merasa cukup sangat baik. Itu adalah pewarisan dari ayahnya kepada dia dan dia kasih kepada anaknya ini. Wah, itu sangat bagus. Iya. Dan ini juga bisa menginspirasi banyak orang ya, karena ditonton oleh jutaan mata di televisi, sehingga orang bisa meniru dari apa yang telah dilakukan Bapak ini kepada keluarganya ya, Mbak Nining ya. Jadi saya merasa yang penting itu bukan puisi, bukan semua orang harus hobinya puisi, tetapi maksudnya orang yang biasa saja, dia bisa punya hobi yang sehat bagi diri sendiri. Betul. Dan setiap orang, mungkin dia hanya orang yang biasa saja, tetapi dia juga punya titik terang di dalam tubuh dia yang bisa menginspirasi orang lain. Ya, pendengar, peradaban Tiongkok sejak zaman dulu dikenal memiliki ilmu yang sangat tinggi dibandingkan dengan bangsa lain kala itu. Misalnya saja tentang ilmu pengetahuan, pengobatan, dan kebudayaan. Bahkan juga memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dunia. Ya. Banyak figur filsuf dari Tiongkok yang juga disegani di dunia, dan para filsuf ini memiliki puisi yang menggambarkan tentang keindahan dan nilai-nilai kehidupan. Kata-kata bijak dalam puisi Tiongkok tentang kehidupan ini dikenal dan menginspirasi banyak orang di berbagai negara. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah yang disampaikan oleh Mbak Nining tadi adalah optimis. Optimis merupakan komponen yang amat penting dalam menapaki setiap kehidupan. Meskipun terkadang kita berada di bawah, namun hal itu tentu saja jangan sampai menyurutkan langkah dan semangat untuk mencapai impian, apalagi dalam menjalani hidup. Dengan memiliki semangat hidup dan jiwa yang optimis, paling tidak kita telah memiliki modal untuk menjalani kehidupan ini. Dan tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Semoga informasi yang kami sajikan di hari ini dapat memberikan inspirasi dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami masih menantikan saran serta masukan Anda untuk program ini melalui WhatsApp di 0812 99 888 738. Sekali lagi di 0812 99 888 738. Akhirnya saya Aksan Prawira dari Jakarta, Indonesia. Dan saya Nining dari kota Beijing, Tiongkok. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Orbit,
Obrolan santai serba-serbi Tiongkok menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok.